teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Evelyn Valerianto. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan PSA ke-1 tentang penyajian laporan keuangan sebuah perusahaan. Nah, dalam PSA ke-1 atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1, kita belajar untuk mengatur persyaratan dan struktur laporan keuangan. Dan standar ini itu juga bertujuan agar laporan keuangan suatu entitas dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lainnya. Di sini adalah komponen yang ada di dalam laporan keuangan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang pertama yaitu laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan itu juga memiliki tujuan untuk memberikan informasi bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi nantinya. Nah, dalam laporan keuangan itu terdapat posisi keuangan, kinerja keuangan, dan juga arus kas. Dalam laporan keuangan itu sendiri, itu dibagi menjadi 4. Ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Nah, dalam PSAK 1, laporan yang lengkap itu terdiri dari 4 hal ini, dan juga catatan atas laporan keuangan. Dalam posisi keuangan, itu akan membahas 3 hal, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedangkan arus kas akan membahas kas untuk biaya operasional, investasi, dan pendanaan. Kali ini saya akan menggunakan laporan keuangan milik PT Bumi Resource sebagai contohnya. Nah, PT Bumi Resource ini adalah salah satu perusahaan pertambangan terbesar yang ada di Indonesia. Nah, di sini kita akan melihat dari laporan posisi keuangannya. Yang pertama adalah aset. Dapat kita ketahui bahwa aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Di sini aset dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah aset lancar. Aset lancar adalah aset yang diperkirakan akan direalisasikan, dijual, atau digunakan dalam siklus operasi normal atau dalam jangka waktu paling lama 1 tahun. Nah, aset ini itu dapat dikatakan sebagai aset lancar apabila dapat diukur dengan satuan nilai mata uang. Kemudian, bermanfaat untuk penggunaan pembayaran pengeluaran dari sebuah produksi perusahaan. Kemudian memiliki aset yang dengan tujuan untuk diperdagangkan mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan. Kemudian terdapat kas atau setara kas, kecuali yang penggunaannya terbatas untuk menyelesaikan kewajiban dalam periode lebih dari 12 bulan setelah pelaporan. Nah, di sini dapat kita lihat untuk contohnya, ini merupakan laporan posisi keuangan bagian aset. Di sini terdapat aset lancar, yang dimana di dalamnya itu terdiri dari kas dan setara kas, yang dimana ini merupakan saldo uang tunai atau kas di bank. Kemudian ada investasi jangka pendek yang dapat dicairkan dalam waktu singkat. Kemudian terdapat piutang usaha yaitu jumlah yang diharapkan dapat diterima dari pelanggan. Kemudian ada persediaan, ada pajak dibayar di muka, tagihan pajak, biaya dibayar muka, dan aset lancar lainnya. Nah, dapat dilihat di sini untuk total aset lancarnya yaitu sebesar 658.459.354. Nah, di sini dapat kita lihat kalau ini tuh dalam periode 31 Maret 2024. Nah, di sebelahnya sini untuk periode 31 Desember 2023. Dapat kita lihat bahwa total aset lancarnya itu mengalami penurunan. Nah, lanjut untuk yang kedua ada aset tidak lancar. Sesuai dengan namanya, aset tidak lancar ini berarti aset yang tidak bisa dicairkan langsung menjadi uang tunai. Biasanya digunakan sebagai aset jangka panjang dan tidak diperjualbelikan dalam jangka waktu yang lama karena aset tidak lancar ini memiliki sifat kolateral atau berarti dapat menjadi sebuah jaminan ketika kita ingin meminjam uang. Nah, dapat kita lihat di sini untuk aset tidak lancarnya terdiri dari piutang pihak berelasi, aset pajak tangguhan, investasi pada entitas asosiasi, aset tetap, properti pertambangan, aset eksplorasi, aset hak guna, tagihan pajak penghasilan, goodwill neto,
aset tidak lancar lain dan aset tidak lancar lainnya. Yang dimana bisa kita lihat di sini untuk total dari aset tidak lancar lainnya itu ada sebesar 3.576.968.877 rupiah. Nah, jika dibandingkan dengan total aset tidak lancar periode sebelumnya itu mengalami kenaikan. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa di bagian aset itu mengalami peningkatan yang dimana ini tuh bisa kita lihat menjadi sebuah indikator kinerja dari perusahaan seperti bagaimana kemampuan likuiditas ataupun investasi dari mereka ini sendiri. Nah, kita lanjut ke liabilitas. Nah, liabilitas ini merupakan kewajiban yang menimbulkan arus keluar sumber daya ekonomi yang dimana liabilitas ini dibagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Nah, sesuai dengan namanya, yang menjadi pembeda antara keduanya adalah tenggat waktunya. Kalau liabilitas jangka pendek, hutangnya itu harus dibayar dalam tenggat waktu kurang dari 1 bulan, sedangkan liabilitas jangka panjang, hutangnya itu harus dibayar dengan jangka waktu minimal tuh 1 tahun. Nah, untuk contohnya bisa kita lihat di sebelah sini, untuk yang liabilitas jangka pendek, itu totalnya nanti ada sebesar 808.246.713 rupiah. Itu pada periode 31 Maret dan sedangkan untuk periode sebelumnya itu total sebesar 848 juta sekian. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa periode sebelumnya itu lebih tinggi daripada periode yang sekarang. Berarti artinya hutangnya itu em, lebih sedikit pada periode yang lebih baru. Nah, di sini untuk akunnya bisa kita lihat di sini ada utang usaha, ada utang lain-lain, utang kepada pemerintah, beban akrual, utang pajak, liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Nah, untuk yang liabilitas jangka panjang di sini ada utang pihak berelasi, liabilitas imbalan kerja, liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Dan di sini untuk total liabilitas jangka panjangnya itu ada sebesar 581 juta sekian dan untuk periode sebelumnya itu ada sebesar 579 juta sekian. Yang bisa kita lihat untuk total jumlah liabilitasnya itu lebih tinggi yang di periode sebelumnya, yaitu periode 31 Desember 2023. Nah, dari sini itu dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini itu mengalami penurunan kewajiban perusahaan terhadap pihak lain. Nah, terus selanjutnya di sini ada ekuitas. Nah, ekuitas ini sendiri merupakan hak pemilik atas aset, yang dimana bisa kita dapatkan dengan mengurangi aset dengan liabilitas. Bisa kita lihat di laporannya terdapat modal saham, yaitu modal yang telah diterbitkan, terus di sini juga ada modal dasar, kemudian ada modal yang ditempatkan dan disetor penuh, ini yaitu adanya penyetoran dari pihak lain, kemudian terdapat tambahan modal yang disetor dan di sini bisa kita lihat total ekuitasnya itu sebesar 2.845.000.000 sekian. Terus dari sini ekuitasnya tersebut dijumlahkan dengan total liabilitas yang tadi, terus ketemu sebesar 4 miliar sekian. Nah, yang dimana jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu menunjukkan ekuitas dan liabilitas ini mengalami peningkatan. Nah, berikutnya sesuai yang sudah dijelaskan tadi bahwa dalam ekuitas itu terdapat modal yang terdiri dari 3 yaitu modal saham, modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh. Kemudian terdapat juga ekuitas yaitu di sini terdapat dari hak non pengendali dan juga ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, dari laporan posisi keuangan itu sendiri, sesuai dengan rumus dasar dari akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, hal ini menunjukkan total aset dan total liabilitas plus ekuitas itu harus balance atau harus sama. Nah, bisa kita lihat dari laporan posisi keuangannya ini sendiri yaitu sebesar 4.235.000.000 sekian. Nah, dari sini itu menunjukkan bahwa dari total aset dan juga total liabilitas plus ekuitas dalam perusahaan PT Bumi ini harus balance karena dari adanya laporan posisi ini itu menggambarkan gambaran yang akurat tentang posisi keuangan perusahaan tersebut. Nah, lanjut yang berikutnya di sini adalah laporan laba rugi. Yang dimana laporan ini tuh menyajikan pendapatan dan beban untuk mengetahui laba atau ruginya sebuah perusahaan dalam periode tertentu.
Jadi dari adanya laporan laba rugi ini tuh kita bisa melihat bagaimana kinerja keuangan dari sebuah perusahaan. Nah, dari laporan laba rugi ini itu ada laba komprehensif yang merupakan perubahan aset atau liabilitas yang tidak mempengaruhi laba pada suatu periode rugi itu sendiri. Di mana ini itu terdapat dua, yaitu laba sebelum laba komprehensif dan juga laporan laba komprehensif yang dimulai dari laba atau rugi bersih. Nah, di sini langsung aja kita lihat untuk laporan laba rugi dari PT Bumi. Yang pertama itu ada pendapatan yang jika dibandingkan dengan periode sebelumnya itu mengalami penurunan. Kemudian ada beban pokok pendapatan yang di mana beban ini juga menurun karena pendapatannya sendiri juga menurun dan ditemukan laba bruto yang di mana laba bruto ini didapat dari pendapatan dikurang beban pokok pendapatan. Terus di sini ketemu sebesar 22.137.915 rupiah. Nah, yang jika kita bandingkan dengan periode yang sebelumnya itu mengalami penurunan yang cukup jauh. Kemudian di sini ada beban usaha yaitu sebesar 11.540.176 rupiah. Jadi jika laba bruto tadi dikurangi dengan usaha akan menghasilkan laba dari usahanya yaitu sebesar 10.597.739 rupiah. Nah, namun tetap jika dibandingkan dengan periode sebelumnya tetap mengalami penurunan yang cukup jauh. Nah, selanjutnya di sini ada penghasilan atau beban lain-lain yang menghasilkan laba sebelum pajak penghasilan sebesar 32.443.569 rupiah. Nah, terus di sini juga ada manfaat atau beban pajak penghasilan yang terdiri dari laba setelah pajak bagi hasil dan juga di sini dapat dilihat bahwa laba periode berjalannya atau laba netonya itu ada sebesar 72.720.833. Nah, terus untuk penghasilan komprehensif lainnya di sini dapat dilihat bahwa em, rugi komprehensifnya itu ada sebesar 1.948.861 rupiah yang dimana jumlah laba komprehensif periode berjalannya itu ada sebesar 70.771.972 rupiah. Oke, next kita akan masuk ke laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas ini menyajikan perubahan setiap komponen ekuitas selama suatu periode akibat laba rugi komprehensif, transaksi dengan pemilik, dan juga dividen. Nah, bisa kita lihat di sini untuk laporan perubahan ekuitas milik PT Bumi itu menunjukkan pergerakan hak pemilik perusahaan selama periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2024. Yang jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya pada awal periode yaitu per 31 Desember 2023, ekuitas bersih perusahaan itu tercatat sebesar 2.774 juta sekian. Nah, nilai ini itu terdiri dari modal ditempatkan dan disetor penuh, tambahan modal disetor, berbagai cadangan, saldo defisit, dan kepentingan non-pengendali. Kemudian, selama periode Januari hingga Maret 2024, perusahaan ini mencatat laba tahun berjalan yang memberikan kontribusi positif terhadap ekuitas. Yang dimana laba tersebut meningkatkan saldo defisit, sehingga secara keseluruhan itu dapat memperbaiki posisi ekuitas pemilik entitas Indo. Nah, selain laba, terdapat juga pengaruh dari penghasilan komprehensif lain yang dimana ini itu menekan ekuitas karena mencerminkan penurunan nilai investasi yang tidak berasal dari aktivitas operasional utama perusahaan. Jadi, secara keseluruhan, laporan perubahan ekuitas itu menunjukkan PT Bumi ini berada dalam tren yang membaik, dengan kinerja laba yang memberikan kontribusi positif terhadap penguatan ekuitas perusahaan meskipun masih menghadapi tekanan dari komponen non-operasional. Nah, oke, jadi itu tadi untuk penjelasan tentang PSAK 1. Semoga teman-teman bisa lebih paham tentang materi tersebut. Dan sekarang kita akan lanjut ke penjelasan mengenai metode penyusutan dan persediaan. Oke, yang pertama di sini kita akan masuk ke metode penyusutan.
Nah, metode penyusutan ini tuh dibagi menjadi tiga, ada metode garis lurus, metode unit aktivitas atau unit of activity, dan juga double declining. Pertama, kita akan masuk ke metode garis lurus. Cuma untuk soalnya kita menggunakan soal yang sama, yaitu di sini ada PT Sampai Jumpa itu membeli sebuah mesin dengan harga perolehan sebesar 120 juta rupiah. Nah, mesin tersebut itu diperkirakan memiliki umur manfaat itu 5 tahun dan nilai residunya itu ada sebesar 8 juta. Nah, terus di sini ada penggunaan mesin selama 5 tahun. Nah, kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama di sini, buatlah perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus jika mesin dibeli pada 1 Januari. Nah, jadi dalam kita mau mengerjakan metode penyusutan itu kita harus perhatikan untuk tanggalnya. Karena jika kita tidak lihat tanggalnya itu maka akan salah ke depannya. Nah, di sini dapat diketahui bahwa kosnya di 120 juta ini bisa kita baca dari soalnya sini. Terus umur manfaatnya di sini juga ada 5 tahun dan juga nilai residunya ada sebesar 8 juta. Ini semua kita dapatkan dari soalnya. Nah, di sini untuk cara pengerjaannya, untuk soal yang pertama kita bisa tulis tahunnya dulu. Karena umur manfaatnya ada selama 5 tahun, jadi kita tulis tahunnya sampai tahun ke-5. Nah, untuk depreciable cost-nya itu didapat dari cost dikurangi dengan residu. Nah, terus untuk rate-nya ini didapatkan dari 100%, kita bagi dengan umur manfaatnya di sini ada sebesar 5 tahun. Jadi, kita tulis dulu untuk rumusnya sama dengan 100% dibagi 5 tahun. Terus kita enter. Itu ada sebesar Em, kini kita jadikan persen dulu. Jadi ada sebesar 20%. Nah, untuk annual expense-nya di sini didapatkan dari depreciable cost dikalikan dengan rate. Nah, terus kita enter di sini dapat sebesar 22.400.000. Terus untuk accumulated depreciation-nya itu sama dengan annual expense-nya. Nah, untuk book value-nya di sini didapatkan dari cost-nya, jadi bukan dari depreciable cost, tapi dari cost yang aslinya di sini dikurangi dengan accumulated depreciation-nya. Terus kita enter, itu sebesar 97.600. Nah, terus uniknya dari metode garis lurus ini itu untuk bagian depreciable cost rate dan juga annual expense itu sama terus dari tahun pertama hingga tahun kelima. Jadi di sini bisa kita langsung tulis sama dengan dan kita klik yang ini dan kita enter. Dan ini bisa langsung kita tarik ke bawah. Nah, untuk rate-nya juga sama. Untuk annual expense-nya juga sama. Dan untuk accumulated depreciation-nya itu didapat dari yang accumulated depreciation tahun sebelumnya ditambahkan annual expense tahun tersebut. Tambah annual expense. Kita enter. Itu sebesar 44.800. Ini juga bisa langsung kita tarik ke bawah. Nah, untuk book value-nya di sini kita bisa tarik juga dari rumus yang sebelumnya. Cuma di sini kita bisa tambahkan string dulu. Karena kita tidak ingin untuk yang cost-nya itu berpindah. Di kita string, terus kita enter. Nah, ini bisa langsung kita tarik ke bawah. Nah, nanti akan ketemu untuk book value di tahun terakhirnya itu yaitu sebesar 8 juta. Nah, di sini untuk kita bisa memastikan apakah ini sudah benar atau belum, itu kita bisa cocokkan apakah book value yang di tahun terakhir itu sudah sesuai dengan nilai residunya yaitu sebesar 8 juta. Terus di sini kita bisa lanjut untuk soal kedua. Nah, untuk soalnya yaitu buatlah perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus jika mesin dibeli pada tanggal 1 Maret. Nah, pertama kita tulis dulu untuk tahunnya. Nah, cuma untuk soal nomor 2 ini itu nanti akan jadi 6 tahun karena tadi dari soalnya itu dimulainya dari pertengahan tahun yaitu bulan Maret bukan dari awal tahun yaitu Januari. Nah, untuk depreciable cost-nya juga sama. Kita gunakan dari cost dikurangi dengan nilai residu. Nah, ini juga langsung aja. Nah, untuk rate-nya juga sama, kita dapat dari 100% dibagi dengan 5 tahun. Terus ini juga bisa langsung kita tarik ke bawah.
Nah, untuk useful life-nya di sini karena kita menggunakannya dari bulan Maret yaitu bulan ketiga, berarti kita hitung berapa bulan yang digunakan dalam setahun itu. Jadi dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti di sini menggunakannya itu selama 10 bulan. Jadi di sini bisa kita tulis untuk rumusnya itu 10 dibagi dengan 12. Nah, ketemu di 0,8333. Nah, terus untuk annual expense-nya itu juga sama seperti sebelumnya, cuma di sini ketambahan dengan useful life. Jadi, kita kalikan untuk depreciable cost di sini, dikalikan dengan rate-nya, dikalikan dengan useful life-nya. Nah, itu ketemu sebesar 18.666.667. Nah, untuk accumulated depreciation-nya itu juga sama dari kita ambil dari annual expense-nya. Terus untuk book value-nya juga sama, itu dikurangin dari cost yang di sini, dikurangin dengan accumulated depreciation di sini. Nah, untuk dari tahun kedua sampai tahun kelima itu dia menggunakan useful life-nya itu selama full 1 tahun. Jadi, kita klik dari depreciable cost, kita kalikan dengan rate-nya, yaitu sebesar 22.400.000. Terus untuk accumulated depreciation-nya juga sama seperti soal sebelumnya, diambil dari accumulated depreciation tahun sebelumnya, ditambah dengan annual expense tahun tersebut. Terus kita enter, terus book value-nya juga bisa langsung kita tarik dari yang atas, namun kita bisa tambahkan string terlebih dahulu. Terus kita enter. Nah, untuk book value ini itu nanti bisa langsung kita tarik ke bawah. Nah, terus yang ini, annual expense ini juga bisa langsung kita sama denganin, karena untuk annual expense, jika useful life-nya itu tetap 1, berarti kita tetap gunakan itu sama dari tahun sebelumnya. Terus ini bisa langsung kita tarik sampai tahun kelima. Terus untuk accumulated depreciation-nya juga bisa langsung kita tarik. Nah, di sini untuk di tahun ke-6, karena tadi useful life-nya sisa 2 bulan, yaitu di bulan Januari dan Februari, jadi di sini kita tulis untuk rumusnya yaitu 2/12. Jadi kita menggunakan 2 bulan dari 1 tahun itu di tahun ke-6. Terus kita enter. Terus untuk annual expense-nya juga sama. Kita kalikan dari depreciable cost, dikalikan dengan rate, dan dikalikan dengan useful life. Kita enter, ketemu 3.733. Nah, untuk book value-nya di sini langsung ketemu sebesar 8 juta, yang dimana ini juga udah sesuai dan sama dengan nilai residu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode unit aktivitas. Nah, di sini yang menjadi pembeda dari metode unit aktivitas ini dengan metode lainnya, kalau metode unit aktivitas itu dia lebih fokus menggunakan bagian penggunaan mesinnya ini. Yaitu di sini ada 9.000, 10.000, 13.000, 10.000, dan juga 8.000 pada tahun kelima. Nah, di sini untuk diketahuinya di sini ada cost-nya sebesar 120 juta, nilai residu sebesar 8 juta, total kertasnya ini didapatkan dari tahun pertama hingga tahun kelima ini kita sum, jadi di sini ada sebesar 50.000 unit. Nah, untuk cost per unitnya bisa kita dapatkan dari cost di sini, dikurangi dengan nilai residu, terus kita bagi dengan 50.000. Nah, di sini dapat kita lihat untuk rumusnya di sini, ini untuk bagian cost dan nilai residunya di dalam kurung agar bisa dihitung terlebih dahulu, baru dibagi dengan 50.000 tersebut. Nah, langsung aja kita masuk ke soalnya. Di sini buatlah perhitungan penyusutan dengan metode unit aktivitas jika mesin dibeli pada 1 Januari. Jadi kita tulis dulu di tahunnya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus untuk unit of activity-nya itu bisa langsung kita copy paste dari yang sini. Nah, terus untuk cost per unitnya itu bisa langsung kita ambil dari diketahui tadi ini. Karena udah dihitung, terus kita langsung sama dengan aja. Nah, untuk annual expense-nya sama, itu didapat dari unit of activity, kita kalikan dengan cost per unitnya ini, nanti ketemu sebesar 20.160.000. Nah, untuk accumulated depreciation-nya juga sama, untuk book value-nya juga sama, diambil dari cost dikurangi dengan accumulated depreciation. Terus untuk annual expense-nya juga bisa kita langsung kita tarik ke bawah. Untuk accumulated depreciation-nya berarti diambil dari
accumulated depreciation tahun sebelumnya ditambah dengan annual expense tahun tersebut. Terus ini juga bisa langsung kita tarik ke bawah. Terus untuk book value-nya juga bisa langsung kita tarik ke bawah, tapi jangan lupa untuk di string terlebih dahulu. Nah, ketemu untuk di book value di tahun terakhirnya itu ada sebesar 8 juta, yaitu sama dengan nilai residunya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke metode yang ketiga, yaitu metode double declining. Nah, di sini yang menjadi pembeda dari metode declining ini adalah untuk di bagian depreciable cost-nya. Nah, untuk metode double declining ini nggak ada depreciable cost, melainkan di sini digantikan dengan beginning book value. Nah, jadi kalau dari depreciable cost itu biasanya diambil dari cost di sini dikurangi dengan nilai residu, sedangkan untuk double declining di sini hanya diambil langsung dari cost di sini. Nah, mungkin pertama kita bisa tulis dulu untuk tahunnya. Nah, perlu diperhatikan juga untuk tanggal pembeliannya, yaitu nomor 1 di sini di tanggal 1 Januari. Nah, terus yang untuk menjadi pembeda kedua di double declining ini yaitu di rate-nya. Nah, seperti namanya yaitu double, berarti untuk rate-nya ini itu akan kita kalikan dengan 2. Jadi, untuk mencarinya itu sama seperti metode garis lurus, cuma bedanya di sini kita kalikan dengan 2. Jadi, kita tulis 100% dibagi dengan 5, dan di sini kita kalikan dengan 2. Nanti ketemu sebesar 40%. Nah, untuk ke bawahnya di sini bisa langsung kita tarik aja. Nah, untuk annual expense-nya di sini juga masih sama, diambil dari beginning book value, kita kalikan dengan rate di sini. Nah, untuk accumulated depreciation-nya juga sama, diambil dari annual expense di sini. Nah, untuk book value-nya di sini bisa kita kurangin langsung dari beginning book value, dikurangi dengan annual expense. Terus kita enter, nanti ketemu 72 juta. Nah, untuk yang menjadi pembeda lagi yang ketiga, yaitu dari double declining ini, itu untuk beginning book value di tahun kedua itu kita ambil dari book value di tahun pertama. Jadi di sini langsung aja kita tulis sama dengan kita klik di book value tahun pertama. Nah, nanti ini bisa langsung kita tarik ke bawah sampai tahun terakhir. Terus untuk annual expense-nya itu rumusnya juga sama, kita kalikan dari beginning book value dikalikan dengan rate di sini. Nah, ini bisa langsung kita tarik ke bawah. Terus untuk accumulated depreciation-nya juga sama, diambil dari accumulated depreciation tahun sebelumnya, kita tambahkan dengan annual expense tahun tersebut. Ini juga bisa langsung kita tarik. Nah, untuk book value-nya di sini juga sama, diambil dari beginning book value di sini, kita kurangi dengan annual expense di sini. Kita enter, dan ini bisa langsung kita tarik ke bawah. Nah, terus yang menjadi pembeda lagi di sini untuk book value di tahun terakhirnya itu ketemu 9.331.000. Yang dimana ini itu belum sesuai dengan nilai residu yang ada di soal. Nah, apakah salah? Tentu tidak. Untuk metode ini itu terjadi yang namanya penyesuaian. Jadi, di sini untuk book value-nya kita harus pastiin dia tetap di 8 juta. Nah, dan jika di book value-nya itu harus 8 juta, berarti di annual expense di sini itu terjadi yang namanya penyesuaian. Nah, cara kita mencari angkanya itu kita gunakan dari beginning book value di sini, kita kurangi dengan book value di tahun terakhir ini atau dari nilai residunya. Terus kita enter, ketemu di 7.552.000. Nah, terus untuk rate-nya di tahun terakhir itu bisa kita hapus saja agar tidak membuat kita bingung. Nah, di sini sebagai penanda kita bisa berikan warna. Nah, lanjut lagi untuk soal yang ke nomor 2. Pertama, kita tulis dulu untuk tahunnya. Nah, di sini kita menggunakan sampai tahun ke-6 karena bisa dilihat untuk soal nomor 2 di sini itu mesinnya dibeli pada tanggal 1 Agustus. Nah, untuk beginning book value-nya di sini sama. Pertama, kita ambil dari cost-nya terlebih dahulu. Terus untuk rate-nya kita gunakan dari yang sebelumnya. Nah, untuk useful life-nya, karena tadi ini dibelinya pada tanggal 1 Agustus, berarti bisa kita hitung kalau mulai dari Agustus, itu Agustus, September, Oktober, November, dan Desember, itu berarti ada selama 5 bulan. Jadi, untuk rumusnya di sini bisa kita tulis sama dengan 5/12. Nah, untuk annual expense-nya di sini sama, kita kalikan dari beginning book value, kita kalikan dengan rate, kita kalikan dengan useful life.
Nah, untuk accumulated depreciation-nya juga masih sama, kita ambil dari annual expense di sini. Book value-nya juga sama, kita kurangkan dari beginning book value dikurangkan dengan annual expense. Terus kita enter ketemu 100 juta. Nah, untuk beginning book value di tahun kedua itu kita juga ambil dari book value tahun sebelumnya. Terus untuk rate-nya di sini juga sama sebesar 40%. Jadi di sini bisa langsung kita ambil aja. Terus bisa langsung kita tarik. Nah, terus untuk beginning book value-nya tadi juga bisa langsung kita tarik. Nah, untuk useful life-nya di sini karena tadi em, hanya tahun pertama berarti yang dimulai dari bulan Agustus, berarti dari tahun kedua sampai tahun kelima, itu berarti useful life-nya itu terhitung satu. Jadi kita tidak usah tulis. Nah, untuk annual expense-nya di sini bisa kita kalikan juga dari beginning book value di sini, kita kalikan dengan rate di sini. Terus kita enter. Ini juga bisa langsung kita tarik. Nah, ini kita tarik sampai di tahun kelima. Nah, untuk accumulated depreciation-nya di sini itu diambil dari accumulated depreciation tahun sebelumnya, kita tambah dengan annual expense di tahun tersebut. Terus kita enter, ini bisa langsung kita tarik juga. Nah, untuk book value-nya di sini bisa kita ambil dari beginning book value, kita kurangi dengan annual expense. Nah, ini juga bisa langsung kita tarik ke bawah. Nah, di sini bisa kita isi untuk useful life-nya yang di tahun terakhir ini. Nah, karena tadi di tahun pertama itu udah menggunakan 5 bulan, berarti sisanya itu ada sebesar 7 bulan. Jadi kita bagi 7 dibagi 12. Nah, untuk annual expense-nya di sini sama, kita kalikan dari beginning book value, kita kalikan dengan rate, kita kalikan dengan useful life. Jadi ketemu sebesar 3.024.000. Nah, sama seperti soal nomor 1, di sini book value-nya itu ketemunya sebesar 9.936, yang gimana itu belum sesuai dengan nilai residunya. Jadi di sini juga terjadi yang namanya penyesuaian. Nah, untuk book value di tahun terakhir, kita hapus, kita sama dengan nilai residunya, terus kita sesuaikan di bagian annual expense ini, bisa kita ambil dari beginning book value, kita kurangkan dengan book value-nya di sini. Jadi ketemu di 4.960.000. Nah, untuk rate-nya di sini juga bisa kita hapus. Nah, di sini kita beri warna juga. Nah, oke, ini udah jadi untuk penyusutan dengan metode double declining-nya. Jadi tadi kita udah kerjakan 3 metode, mulai dari garis lurus, unit aktivitas, dan juga double declining. Sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu persediaan perpetual. Nah, di sini untuk persediaan perpetual, di sini kita menggunakan 2 metode, yaitu metode FIFO dan juga average. Oke, yang pertama kita akan masuk ke yang metode FIFO perpetual. Nah, di sini ada soalnya. Jadi pertama kita tulis dulu untuk tanggalnya. Tanggal 1 bulan 2 tahun 2025. Nah, di sini di soalnya yang pertama pada tanggal 1 itu ada stok awal sebesar sebanyak 5.000 dengan harga 20.000. Jadi bisa kita tulis di sini di bagian persediaan karena itu adalah stok awal, jadi dia masuknya di bagian persediaan. Persediaan ini jatuhnya seperti gudang. Jadi kita bisa tulis di sini untuk kuantitasnya itu ada sebanyak 5.000. Terus untuk biaya per unitnya itu ada seharga 20.000. Nah, untuk jumlahnya di sini itu tinggal kita kalikan aja. Kuantitas di sini kita kalikan dengan biaya unit di sini. Nah, lanjut ke tanggal berikutnya, yaitu tanggal 2 bulan Februari tahun 2025. Di sini di soalnya ada penjualan sebanyak 1.000 unit dengan harga 25.000. Nah, harga yang ada di soal di bagian penjualan ini itu belum kita gunakan di tabel ini. Jadi, kita tulis dulu di sini untuk bagian penjualan. Untuk kuantitasnya di sini ada sebanyak 1.000. Terus untuk biaya unitnya di sini kita gunakan dari biaya unit yang di persediaan tadi. Jadi ada sebesar 20.000. Terus jumlahnya tinggal kita kalikan dari 1.000. Kita kalikan dengan 20.000. Ketemu sebesar 20 juta. Nah, terus untuk di bagian persediaan ini atau gudang ini kita bisa kurangin dari stok awal tadi, kita kurangin dengan penjualan kita, yaitu 5.000 dikurangi dengan 1.000. Ketemunya 40.000. Untuk harganya masih sama, yaitu dengan harga 20.000. Nah, untuk jumlahnya juga tinggal kita kalikan dari 4.000 ini, kita kalikan dengan 20.000. Dan kita enter ketemu 80 juta.
Nah, terus di soal berikutnya, di soal nomor 3 atau tanggal 3 ini, itu ada pembelian sebanyak 1.500 dengan harga 20.500. Nah, kita tulis di bagian pembelian ini ada pembelian kuantitasnya sebanyak 1.500 dengan biaya unit 20.500. Ini karena kita membeli, jadi kita mengikuti dari harganya yang ada di soal tersebut. Terus jumlahnya bisa kita kalikan langsung dari kuantitas, kita kalikan dengan biaya unit di sini. Terus kita enter. Nah, terus untuk di bagian persediaan ini, karena harganya itu beda, jadi kita tulis ulang untuk yang tadi, ini bisa langsung kita copy paste aja. Nah, terus untuk yang tadi kita beli di sini itu bisa kita tulis ulang. Jadi di kuantitasnya ada 1.500. Terus untuk di bagian persediaannya itu tadi di bagian biayanya itu ada seharga 20.500 dan untuk jumlahnya itu seharga 30.750.000. Nah, terus lanjut sekarang kita ke soal nomor 4 atau di tanggal 4. Di sini ada penjualan dengan kuantitas 7.500. Kita tulis dulu kuantitasnya 7.500. Nah, untuk biaya per unitnya di sini kita pakai yang mana? Nah, karena ini itu adalah metode FIFO atau first in first out. Jadi tadi yang masuk duluan yang ada di gudang pertama kali itu yang akan keluar terlebih dahulu. Nah, karena tadi yang ada di gudang terlebih dahulu itu yang seharga 20.000, jadi yang kita gunakan di sini dengan harga 20.000. Terus bisa kita jumlahkan untuk totalnya di sini 750 kita kalikan dengan 20.000 dan di sini ketemu sebesar 15 juta. Nah, untuk stok gudangnya juga bisa kita hitung ulang dari yang 4.000 tadi kita kurangin dengan 750 itu ketemu di 3.250 dan untuk harganya di sini masih sama kita gunakan yang 20.000 dan untuk totalnya bisa kita hitung ulang dari 3.250 ini kita kalikan dengan 20.000 di sini. Ketemu di 65 juta rupiah. Nah, bisa kita tulis ulang lagi untuk yang stok di bagian dengan harga 20.500 ini seharga 30 juta. Nah, kita lanjut ke soal nomor terakhir atau soal pada tanggal 5. Di sini bisa kita tulis dulu untuk tanggalnya. Nah, terus di sini itu terjadi pembelian, yaitu kuantitasnya itu ada sebanyak 1.250 unit. Terus untuk biaya per unitnya di sini seharga 22.000. Nah, untuk jumlahnya bisa langsung kita kalikan, ketemu di 27.500. Nah, di sini bisa kita tulis ulang untuk stok gudangnya yang ada sebelumnya. Nah, terus di sini ketambahan dengan stok tadi yang dari pembelian. Jadi ini bisa kita tulis ulang 1.250. Di sini biaya untuk pembeliannya harganya ada 22.000 dengan total 27.500. Nah, terus jangan lupa untuk sekarang kita hitung di persediaan akhirnya. Nah, kita tambahin, kita tulis di sini persediaan akhir. Nah, di sini kita cari persediaan akhir, yaitu dengan rumus sum. Jadi, kita bisa langsung sum untuk bagian jumlahnya tadi di sini. Kita sum. Nah, ini langsung aja kita tutup kurung. Nah, ketemu itu sebesar 509.750.000. Nah, terus sekarang kita hitung juga untuk beban pokok penjualannya. Nah, sama juga, ini kita sum aja langsung dari yang bagian penjualan. Nah, itu ketemu sebesar 35 juta. Nah, di sini kita akan menghitung yang namanya laba bruto. Jadi, kita tulis di sini laba brutonya. Nah, yang pertama itu kita butuh penjualannya. Nah, untuk penjualan di sini didapatkan dari soalnya. Jadi, di sini kita tulis dulu untuk sama dengan. Nah, kita tuh klik dari yang kuantitas tadi, itu akan kita kali dengan harga jualnya. Terus, ini bisa kita tambahkan dalam kurung dulu.
Nah, terus ini akan kita tambahkan dengan harga penjualan yang ada di tanggal 4 ini. Kita tambahkan dalam kurung juga, terus kita kalikan dengan harga jualnya yaitu 27.000. Terus kita enter. Nanti akan ketemu penjualannya sebesar 45.250.000. Nah, selanjutnya di sini kita juga membutuhkan yang namanya beban pokok penjualan. Ini kita bisa langsung ambil dari ini yang udah kita hitung tadi. Nah, nanti di sini akan langsung ketemu laba brutonya. Caranya kita kurangin langsung dari penjualan, dikurangi dengan beban pokok penjualan. Temu 10.250.000. Oke, sekarang kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode average perpetual. Nah, di metode average perpetual ini itu nanti bakal lebih pendek lagi daripada metode Vivo perpetual tadi. Nah, pertama kita tulis dulu juga untuk tanggalnya di sini. Ini kita kopas saja. Nah, pada tanggal pertama itu ada stok awal sebanyak 5.000. Ini kita tulis aja 5.000. Untuk biaya unitnya di sini 20.000 dengan jumlah 5.000 dikalikan dengan 20.000. Nah, selanjutnya di tanggal kedua di sini itu ada penjualan, jadi kita tulis juga di penjualan. Di sini kuantitasnya 1.000, biaya unitnya kita ambil dari yang persediaan. Terus untuk jumlahnya ini bisa langsung kita kalikan. Nah, untuk kuantitas yang di persediaan, untuk bagian persediaannya di sini bisa langsung kita kurangin dari stok awal, dikurangin dengan penjualannya yaitu 1.000, jadi totalnya ada 4.000, terus untuk biaya per unitnya yaitu masih sama 20.000, dan untuk jumlahnya langsung aja kita kalikan dari 4.000 dikalikan dengan 20.000. Nah, terus lanjut di tanggal 3 sini itu ada pembelian sebanyak 1.500 dengan harga 20.500. Di sini kuantitasnya kita tulis dulu 1.500. Biaya per unitnya di sini ada dengan harga 20.500 dan di sini dengan jumlah 1.500 kita kalikan dengan 25.500. Nah, yang menjadikan pembeda di sini antara average perpetual dan juga Vivo perpetual itu yaitu di bagian persediaannya. Nah, dengan sesuai namanya di sini average berarti nantinya kita akan mencari rata-ratanya. Jadi pertama untuk kuantitasnya di sini kita langsung total aja dari 4.000 ini ditambahkan dengan 1.500 di pembelian sini. Nah, ketemu 5.500. Nah, untuk jumlahnya di sini itu kita tambahkan juga dari jumlah stok awalnya, kita tambahkan dengan jumlah pembeliannya. Nanti ketemu sebesar 110.750.000. Nah, di bagian biaya per unitnya di sini kita akan melakukan yang namanya average. Jadi, di sini bagian jumlahnya di sini langsung aja kita bagikan dengan 5.500-nya. Kita bagikan dengan kuantitasnya untuk mencari nilai atau mencari harga rata-ratanya. Itu nanti ketemu di harga Rp20.136. Nah, lanjut lagi di tanggal 4 sini ada penjualan dengan kuantitasnya itu 750. Nah, di sini harganya kita ambil dari yang tadi average itu. Terus untuk jumlahnya bisa langsung kita totalkan. 750 kita kalikan dengan 20.136.000. Nah, ketemu di 15 juta sekian. Nah, untuk kuantitasnya di sini bisa langsung kita kurangin juga 5.500, kita kurangi dengan 750. Terus untuk biaya per unitnya di sini juga masih tetap. Dan untuk totalnya di sini kita bisa langsung kalikan. Terus kita enter. Nah, sekarang di soal terakhir di nomor 5 sini ada pembelian dengan kuantitas 1.250. Terus di sini untuk biayanya ada seharga 22.000. Nah, untuk jumlahnya kita kalikan lagi
1.250 kita kalikan dengan 22.000 ketemu di 27.500. Nah, di sini untuk persediaannya kita lakukan yang sama. Dari 4.750 kita tambah dengan 1.250 ketemu di 6.000. Terus untuk jumlahnya kita tambahkan dari stok terakhirnya di sini kita tambahkan dengan jumlah pembeliannya. Nah, ketemu di 123 juta sekian dan untuk bagian biaya per unitnya kita bagi dari jumlah kita bagikan dengan kuantitasnya. Jadi ketemu di 20.524 rupiah. Nah, sekarang kita hitung lagi untuk persediaan akhirnya. Di sini rumusnya masih sama. Kita gunakan sum. Jadi langsung aja kita total. Nah, itu nanti ketemu di 509.545.454 rupiah. Nah, untuk bagian beban pokok penjualannya itu juga sama. Langsung aja kita sum. Sini, ya sum kita tutup kurung. Nah, ketemu di 35.102.000 sekian. Nah, sekarang kita akan menghitung laba brutonya lagi. Ini kita kopas aja, tapi sebelumnya ini bisa kita tambahkan string juga agar tidak tergeser saat kita kopas. Nah, kalau udah kita string, sekarang kita tinggal kopas aja. Nah, kalau udah kita kopas, di sini untuk bagian beban pokok penjualannya kita pastikan itu yang diambil itu dari beban pokok penjualan yang di sini. Nah, untuk laba brutonya di sini langsung ketemu di 10.147.727 rupiah. Nah, oke, jadi tadi ini adalah penjelasan tentang metode FIFO dan average dalam mencari persediaan, dalam menghitung persediaan. Dan semoga teman-teman lebih paham. Dan sekian dari saya, terima kasih.